Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Faya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haitsuma kunta watbi'is sayyiati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pertama, tentu kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun kita siang hari ini bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, ketika kamu dipanggil kata Allah untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita telah berada di masjid ini. Tentu keberadaan kita di masjid ini tentu tidak serta-merta terjadi begitu saja tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang namanya makhluk, yang namanya manusia ini sifatnya dhaif atau lemah. Makhluk yang lemah, kita manusia yang lemah ini tidak akan bisa melakukan apa-apa, tidak akan bisa beraktivitas apa-apa tanpa campur tangan yang qawi atau yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga pada kesempatan ini kita masih Allah titipkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang itu semuanya seyogianya selalu kita syukuri. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam yang kita aturkan kiranya bisa berdampak terhadap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selawat yang kita aturkan, selawat yang kita ucapkan pada intinya kontennya, isinya adalah doa. Apakah doa agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat? Apakah doa agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Tentu tidak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah keselamatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah masuk surga. Maka beliau tentu tidak membutuhkan atau tidak butuh lagi dengan doa-doa kita. Tetapi seyogianya doa kita, salawat kita itu kembali kepada diri kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, kata Rasul, isruna hasanah, kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hapus pula isruna atau 20 sayiat,
20 keburukan dari diri kita. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah SAW, 20 kebaikan Allah berikan dan 20 keburukan Allah hapus dari diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, selanjutnya tentu khatib tidak lupa mengingatkan diri pribadi dan jamaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun dengan bergantinya waktu, jam, hari, minggu, bulan dan tahun, hendaknya juga keimanan dan ketakwaan kita akan semakin baik, baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, di bulan haji atau bulan Zulhijjah ada dua ibadah penting. Ada dua ibadah besar yang siogianya, yang rutinitas dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama ada namanya ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Hari ini saudara-saudara kita yang Allah berikan kesempatan, yang Allah takdirkan untuk sanggup melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah sebagiannya telah meninggalkan tanah air dan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Itu pelaksanaannya tentu di luar negara kita, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Pengorbanan yang begitu besar, pengorbanan yang begitu banyak, baik dari segi materi maupun dari segi fisik, kesehatan dan sebagainya, dan waktu, itu semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Makanya secara garis besar haji ini kata Rasul itu dibagi kepada dua. Yang pertama ada yang namanya haji mabrur, dan yang kedua ada namanya haji mardud. Haji mabrur dan haji mardud ini apa bisa ketika seseorang pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sesampainya di tanah air, apakah kita bisa memberikan penilaian kepada seseorang itu dia mendapatkan haji mabrur atau haji mabrur? Maka tentu tidak. Tetapi ada tanda-tanda pada pribadinya. Ketika dia memperoleh haji yang mabrur, maka itu akan berdampak terhadap perilakunya. Sebelum menunaikan ibadah haji mungkin solatnya atau ibadahnya tidak begitu rapi, tetapi setelah berpulang dari Baitullah, maka ibadahnya, maka solatnya, maka sedekahnya, maka silaturahminya semakin baik. Maka itu merupakan tanda daripada haji mabrur. Sebaliknya ketika berpulang dari tanah suci Baitullah, ibadahnya begitu-begitu saja, bahkan penurunan, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari tanda dari haji yang mardud. Masyarul muslimin rahimakumullah, ada pula ibadah yang bisa kita lakukan di dalam negeri kita sendiri, di tanah air kita sendiri, di dekat rumah kita sendiri, di masjid-masjid kita. Itu yang namanya adalah ibadah kurban. Pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Dari 114 surat, maka inilah surat yang paling pendek. Saya yakin dan percaya semua kita tentu hafal dengan surat ini. Apa bunyinya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, a'taina, kami telah memberikan. Kalau kita tinjau dari tata bahasanya, nahwu sarafnya, a'taina itu adalah fi'il madi. Secara garis besar ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'.
Kalau fi'il mudhari berarti kata kerja yang akan kita lakukan. Tetapi aqtoina itu adalah fi'il madi, yaitu Allah telah melakukannya, Allah telah memberikannya. Inna aqtoina, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan. Allah dalam kalimat ini bukan Allah katakan kami akan memberikan, bukan, tetapi kami telah memberikan. Beda dengan kita manusia ini, beda dengan kita makhluk ini. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengatakan akan memberikan ini, akan pergi ke sini, akan melakukan ini. Tetapi Allah tidak akan, tetapi telah memberikan. Apa yang Allah telah berikan kepada kita? Inna a'toina kal kausar. Allah telah memberikan kausar. Kausar menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya memiliki dua tafsiran. Yang pertama, kausar itu menurut Imam Qurtubi adalah nahrun atau sungai atau hudun, telaga. Intinya sungai dan telaga sama-sama air. Kenapa Allah menyiapkan air? Karena dalam keterangannya kita baca bahwa di yaumil mahsyar itu kelak betapa ruwetnya kehidupan di situ, betapa gentingnya, betapa tidak menentunya kehidupan di yaumil mahsyar. Sehingga dalam keterangannya matahari saja satu jengkal dari ubun-ubun kita, betapa hausnya itu. Hari ini matahari beberapa mil dari bumi, bukan dari kepala kita. Buktinya masih sangat panas. Buktinya apa? Kita masih berlindung di dalam ruangan, masih panas juga, dikasih AC, dikasih kipas angin, masih ada juga terasa panasnya. Padahal itu jaraknya sangat bermil-mil. Apalagi jaraknya satu jengkal dari kepala kita, itu tidak terbayangkan betapa hausnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang namanya Al-Kausar, telaga Kausar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang bisa, siapa yang akan minum di telaga Kausar itu?" Ditanya oleh sahabat. Dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwani." Siapa itu ikhwani wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah mendengar perkataanku secara langsung, tetapi dia beriman, tetapi mereka percaya dan patuh kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kita pernah melihat Rasul? Pertanyaannya, apakah kita pernah mendengar perkataan Rasul secara langsung? Tidak. Maka sesungguhnya salah satu yang akan menikmati telaga Al-Kausar ini kelak di yaumil akhir adalah kita umatnya ini yang berada di akhir zaman ini. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dari Al-Kausar adalah an-ni'mah. Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Telah Allah berikan. Sekali lagi, telah Allah berikan, bukan Allah masih janjikan. Kesehatan, umur, waktu luang, dan yang nikmat yang paling besar kata Sayyidina Ali adalah iman dan Islam yang melekat di dalam hati sanubari kita masing-masing. Seandainya kita tidak dilahirkan dari orang tua yang muslim, dari keluarga yang muslim, tentu tidak menjamin kita untuk memperoleh nikmat iman dan Islam ini. Tetapi alhamdulillah, kita Allah berikan yang namanya nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat iman, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan nikmat Islam, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
mana yang hak kita, mana yang tidak hak kita. Maka makanya Sayyidina Ali menyebutkan bahwa iman dan Islam itu adalah merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah tidak memerintahkan kita untuk membayarnya atau mengembalikannya. Tetapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu, kata Allah. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu. Sesuai dengan ikrar kita dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan itu di setiap salat kita. Juga hendaknya salat kita itu adalah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena hal-hal yang lain, tetapi murni karena ingin mencari ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita membalas nikmat-nikmat Allah ini yang pertama adalah dengan kita senantiasa melaksanakan yang namanya salat. Awwalu ma yuhasibu, amal yang pertama kata Rasul yang dihisab kelak di yaumil akhir adalah as-salah. Apabila salatnya baik, fasalaha amalu kulluh, maka semua amalan kita dipastikan baik kata Rasul. Tetapi sebaliknya, ketika salat kita itu buruk kualitasnya, maka dipastikan semua ibadah-ibadah yang lain juga akan buruk kualitasnya. Kenapa? Salat menjadi kunci. Karena orang yang salat karena Allah, dipastikan dia dalam kehidupannya tidak akan mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Orang yang salat dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia akan melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah wanhar. Berkurbanlah. Berkurban tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan haji. Tentu dengan hewan-hewan tertentu yang biasa di negara kita ini, sapi, kambing, kibas dan sebagainya. Maka hal ini merupakan salah satu cara kita, kata Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan urgensi daripada ibadah kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban, maka secara otomatis itu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat. Imam Hambali misalnya mengatakan bahwa ibadah kurban itu masing-masing kita wajib melakukannya. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Terlepas dari hukumnya, selama kita memiliki kemampuan, maka sesungguhnya itu adalah harus kita lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang mampu melaksanakan kurban, kata Rasul, tapi dia tidak melaksanakannya, mampu secara finansial, mampu secara yang lain-lainnya, tetapi dia tidak mau, fala taqrabu musallana, maka jangan kamu dekati masjid kami, kata Rasul. Jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat sujud kami, kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita memiliki kemampuan baik dari segi manapun,
tetapi kita sengaja tidak mau, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengecam orang yang seperti ini. Saking bencinya Rasul, jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, tentu dengan ibadah kurban ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Kenapa takwa itu sangat penting bagi kita? Karena salah satu tujuan dari takwa itu, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang memiliki kepribadian yang bertakwa, Allah janjikan yaj'al lahu makhraja, jalan keluar terhadap seluruh problematika kehidupan yang kita alami. Di dunia ini tempatnya masalah. Yang kita harapkan tentu adalah solusi terhadap permasalahan itu, tidak ada yang lain. Dan Allah menjanjikan solusi atau jalan keluar terhadap problematika yang dihadapi orang-orang yang bertakwa. Warzuqhum min haitsu la yahtasib, dan Allah janjikan pula rezeki dari yang tidak kita duga-duga, dari yang tidak kita sangka-sangka, baik jalannya maupun jenis daripada rezeki itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini menjadi bahan perhatian dan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Mumpung pelaksanaan ibadah kurban ini masih ada beberapa minggu lagi, lebih kurang 2 minggu lagi, baik kita setiap seorang muslim tentu harus bersiap-siap untuk mengorbankan hewan kita masing-masing dalam rangka untuk taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa ya ibadallah usikum fa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina ya Allah fa innaka khairul muhtadin. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza si'la syahla. Ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bihaulika wa bi quwwatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ikhwanina wa mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurna ikhwanina wa mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurna ikhwanina wa mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.
Qimus shalah.